Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiriska Faradillah, NPM 1901011114. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Masailul Fikih. Yang di sini saya menyiapkan 4 pertanyaan, 2 pertanyaan mengenai jual beli online dan 2 pertanyaan lagi mengenai nikah online dan nikah beda agama. Untuk mempersingkatnya waktu, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang jual beli online. Soalnya, apakah boleh kita jual beli yang barangnya hanya melihat gambar saja? Di sini saya akan menjawab, rukun jual beli dalam Islam, lebih tepatnya rumusan menurut jumhur ulama antara lain: 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Ada akad atau silat resmi berupa ijab kabul. 3. Ada barang yang akan dibeli. 4. Ada nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat jual beli antara lain: 1. Barang yang diperjualbelikan harus suci. Jadi barang yang tidak suci itu tidak boleh diperjualbelikan. 2. Kedua belah pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari 1 orang. 3. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan merupakan hak milik. Jadi kalau bukan hak milik itu tidak boleh diperjualbelikan. 4. Adanya barang yang diserahkan waktu akad atau waktu pembelian. Mungkin untuk menilai sah atau tidaknya jual beli online tidak lagi melalui dipenuhinya atau tidak rukun dan syarat yang ada, namun melalui prinsip-prinsip dasarnya. Selama prinsip dasar jual beli dijalankan, misalnya tidak mengandung unsur penipuan dan bukan ditujukan untuk manipulatif, menurut kami itu tidak diharamkan, sah-sah saja, jadi boleh hukumnya ya. Jadi transaksi seperti ini, jual beli online, mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, dan model yang mempengaruhi harga barang dan tidak ada unsur penipuan. Soal kedua yaitu, apa hukum jika menjual barang tetapi menggunakan gambar yang tidak sesuai dengan gambar aslinya? Apakah itu termasuk dalam penipuan? Menjual barang dengan menggunakan gambar yang tidak sesuai dengan gambar aslinya, hal ini termasuk dalam penipuan yang merugikan pembeli. Oleh karena itu, dalam transaksi semacam ini haruslah disertai dengan khiyar syarat agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan transaksinya pun tidak diharamkan. Kewajiban mencantumkan gharar atau khiyar syarat ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi online, mengingat ia masuk kategori jual beli barang gaib atau setidaknya merupakan akad jual beli salam. Khiyar syarat adalah khiyar yang menjadi syarat pada saat jual beli dilakukan. Dalam khiyar ini, pembeli atau penjual menetapkan batas waktu tertentu untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Jika telah sampai batas waktu, maka pihak penjual atau pembeli harus memutuskan atau memastikan apakah transaksi akan dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang nikah online dan nikah berbeda agama. Soalnya yaitu, apa hukum nikah online dan apakah diperbolehkan menurut pandangan Islam? Dalam fikih kontemporer, ada yang telah membahas mengenai pernikahan online, meski terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan. Kiai Aminuddin menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab kabul, yang diucapkan oleh wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab kabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah. Tidak boleh menggunakan lafal lain, karena di dalam lafal nikah itu terdapat ketentuan hukum
dan ketika mengucapkan ijab qabul harus dilakukan secara bersambung tanpa terjeda dengan qabul. Kiai Aminuddin menjelaskan lebih mendalam bahwa ada ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi ini karena pernikahan adalah akad yang sakral, bukan sekedar muamalah biasa, sehingga perlu dihadiri secara langsung antara kedua belah pihak dalam ruangan yang sama. Namun ulama lain membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat, seperti pasangan yang diisolasi tetapi telah melakukan persiapan pernikahan, atau salah satu dari pasangan tersebut terjebak di negara lain yaitu Italia yang diisolasi dan dikarantina atau disebut dengan lockdown sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia, maka bisa melakukan pernikahan dengan video atau bisa disebut dengan nikah online. Pertanyaan kedua yaitu, apakah diperbolehkan seorang muslim menikah dengan selain muslim, maksudnya berbeda agama? Saya pernah membaca buku tentang kisah cinta penggugah jiwa. Di dalamnya terdapat kisah Ummu Sulaim yang memilih keislamannya sebagai mahar. Di situ ada seorang laki-laki yang bernama Abu Talha. Ia sangat menyukai Ummu Sulaim sehingga ia sudah beberapa kali meminta Ummu Sulaim atau melamar, tetapi oleh Ummu Sulaim ditolak. Sebab apa? Karena pria tersebut bukan muslim, tetapi orang kafir. Jadi tidak halal menikah dengan Abu Talha, sehingga Ummu Sulaim menolaknya. Dapat diambil kesimpulan bahwa menikah lain agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.